Ubay bin Ka'ab berkata, ini hadits sering kita dengar. Ini ucapannya sahabat menjelaskan perjumpaannya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena tiap malam Nabi SAW itu memanggil sahabatnya setelah berlalu seperempat awal malam. Rasulullah buat pengumuman tuh, ya, dengan suara keras Rasul bersabda, ya ayuhan nas, udhkurullah, udhkurullah, hei umat manusia, ayo ingat Allah, ayo berzikir pada Allah. Tiap malam tuh Nabi SAW seperti itu. Nah sahabat ini karena disuruh zikir kepada Allah Ta'ala, ingat Allah, diantaranya Ubay bin Ka'ab ngadep Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inni ukthiru sholata. Ya Rasulullah, saya ini orang yang banyak sholat. Sholat dalam hadis ini yang pertama artinya doa. Ini ukthiru sholah. As-sholah dalam hadis ini artinya bukan sholawat, bukan sholat. Dalam hadis ini yang pertama artinya doa. Ya Rasulullah, saya ini orang yang hobinya doa. Ini sahabat ngomong apa adanya pada Nabi Muhammad SAW, yang begitu bukan sombong, bukan sombong. Jadi kalau orang ngomongkan amalnya itu bukan berarti sombong. Kepada siapa? Pada gurunya kok. Dia kan minta petunjuk. Seperti jenengan kalau ke dokter, dok, iya, saya satu hari itu lari 10 kilo loh dok. Kan bukan sombong itu, menunjukkan kemampuannya lari satu hari. Biar dicek sama dokternya, suruh ngurangi, suruh nambah, atau suruh mempertahankan. Murid ngomong sama gurunya, guru, saya tiap malam tahajud 200 rakaat. Gimana pendapat guru? Bukan sombong murid ini. Ini murid lagi laporan, saya begini bagus enggak? Baiknya saya bagaimana? Guru, saya satu hari sedekah 2 miliar guru. Oh, keren. Kata gurunya, we aku we. Ini kalau gurunya kita begitu jadinya ya. Ini gurunya bisa ngarahkan, oh bagus gitu kan. Tambah atau sudah cukup istiqomah atau kurangi. Ya, kurangi sedekahmu, tapi perbanyak mungkin kamu hadiahkan pada orang tuamu. Bisa jadi seperti itu, diatur sama gurunya. Ya, sahabat ngadep pada gurunya yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hobi saya ndonga. Nah, sahabat ngaku, ya Rasulullah, ini ukthur shalah, aku banyak berdoa. Nah, enaknya karena tadi kan suruh zikir. Nah, zikir itu macam-macam. Sholawat itu zikir, tahlil zikir, istighfar zikir, tasbih zikir. Sahabat nanya ini, sholawat saya ini berapa persen dari waktu saya untuk doa, yang buat sholawat berapa persen? Nanya sama gurunya ya. Saya perbanyak tahlil, tasbih, istighfar, atau sholawat yang banyak? Nabi Muhammad SAW itu karena sholawat ini urusannya untuk dirinya, langsung untuk diri Nabi Muhammad SAW. Kalau tahlil untuk Allah Ta'ala, istighfar untuk orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasbih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholawat meskipun itu Allahumma, tapi ini kan Allah mengkhususkannya untuk Nabi Muhammad SAW. Nah Kanjeng Nabi ditakoni, nah kalau untuk kamu berapa ya Rasulullah? Kan yura enak atau jawab. Akhlaknya Kanjeng Nabi, maksudnya kabeh. Enggak begitu. Seperti kalau misalnya ada orang dum-dum dulu, Habib, saya ini kan lagi ada uang 200 miliar, mau saya sedekahkan. Ini ada yang untuk Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan. Nah enaknya yang untuk Habib berapa persen ya? Masa aku jawab kabeh, aku ngajar tuh ya, geragas, terampok kelihatan nanti saya begitu. Mesti saya jawabannya, terserah kamu, atur sendiri. Betul begitu kan? Nah, tapi untuk urusan sholawat ini, yang sholawat itu jelas muji-muji Nabi Muhammad SAW. Sholawat itu jelas dikhususkan untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Rasul gak pakai bekewo, gak pakai sungkan, gak enak hati, gak sungkan. Memang awalnya Rasul ngomong masyita, maksudnya apa? Biar tidak membebani umatnya. Kalau Rasul bilang kabeh, bisa terbebani itu. Kalau tidak dijalankan semuanya, dia berdosa itu. Dia berdosa. Maka Rasul mengatakan masyita, bukan karena sungkan, tapi tidak mau membebani umatnya. Terserah Anda. Maka sahabat menjawab, bagaimana kalau 25% waktu doa saya gunakan untuk sholawat? Ar-rubu' 25%. Nabi menjawab, masyita, sakarepmu. Tapi, nah ini loh menariknya di sini. Ini kan urusannya untuk Nabi Muhammad SAW ya.
Untuk Rasulullah. Rasul nggak pekewo. Kenapa? Karena kalau umatnya semakin banyak sholawat, itu bukan untuk Rasulullah, untuk yang baca sholawat. Rasul tahu semakin banyak semakin bagus. Meskipun yang dikorbankan tahlil, yang dikorbankan istighfar, yang dikorbankan tasbih, dia akan tinggalkan tasbihnya, doanya, istighfarnya, baca sholawat. Ketika sahabat baca sholawat, 1/4 doanya, minta mobil, minta rumah, minta surga, minta, ditinggalkan semua, diambil 1/4, 20%, sisanya buat doa. Apa kata Nabi? Terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Fa in zidta fa huwa khairun lak. Ingat loh, khairun lak, lebih bagus buat kamu. Nah kalau begitu, gimana kalau 2/3-nya ya Rasulullah? Gimana kalau setengahnya ya Rasulullah? 50%. Terserah kamu, kalau kamu tambah lebih bagus. Gimana kalau 75% ya Rasulullah? Ngenyang nih sahabat. Loh karena ahli wirid ya. Sorry mas, kita ini belum ahlinya. Ahli wirid tuh kalau ninggalkan wiridnya berat. Yang biasa baca istighfar 1000 kali sudah puluhan tahun, suruh ganti itu abot. Seperti kecanduan. Ya seperti kecanduan. Ya Rasulullah, gimana kalau 75% saya gunakan untuk sholawat? Rasul yang ngomong, masyita, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Buat kamu loh ya, bukan buat saya. Bahwa khairun lak. Nah, sahabat dibilang kalau ditambah lebih bagus, tambah lebih bagus, ya mestinya nyari yang lebih bagus. Sudah 75%. Padahal naiknya tadi kan 25%, 25%. Maka sahabat ngomong, kalau begitu ya Rasulullah, wes lah, kabeh tangguh sholawat. Semua waktu saya gunakan untuk sholawat. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Kenapa sengaja saya baca ini? Biar semuanya mantep. Iya. Faqala idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dzanbuk. Idzan yukfa hammuk. Kalau itu betul kamu lakukan, idzan yukfa hammuk. Semua yang menjadi gerakan hatimu pengen sesuatu apapun itu yukfa, dicukupi oleh Allah Ta'ala. Jadi gak sempat dongo. Orang yang rajin sholawat ini baru terlintas di pikirannya pengen anak, duk entuk. Ngerti-ngerti bojone meteng dung. Wah, Masya Allah. Ya kan? Rajin, iya sudah. Jangan baru nyoba 2 hari kok orang hasil ya, orang hasil. Ahli ya, ahli dzikir. Jadi ahli sholawat ya. Sholawat, idzan yukfahamuk. Ini kan keren. Yukfahamuk. Pengen surga entuk. Ngungkuli surga. Di atasnya surga. Pengen ketemu Allah, dapat yukfahamuk. Tergantung hatinya kemana nih. Nah kalau hatinya dunia ya itu dunia tok. Makanya kita jangan hati kita cenderung dunia. Dunia itu kecil. Ya anggap saja itu hiburan-hiburan. Ya bonus-bonus kecil. Penyemangat, permen. Ya. Di dunia kecil-kecil. Idzan yukfahamuk. Yang jadi keretek hatimu ham. Sesuatu yang bergejolak di hati dan kita pengen. Yukfa, dicukupi. Artinya dicukupi apa? Gak usah ruwet, gak usah repot. Yakfi kifayatan ento. Paham? Makanya saya nggak bingung, mau berapapun tuh harganya, nggak bingung. Kenapa? Boloku sing sholawat akeh. Kalau saya sedikit, takjak bareng-bareng berarti kan tanda senang sholawat. Ajak sholawat bareng-bareng. Kenapa? Apa kretek hati? Minimal yang paling kecil itu ya, 5, sekian M lunas. Itu paling kecil. Jangan amin, nggak amin kabul. Karena untuk sholawat ini nggak perlu amin, sudah kok kabul. Apalagi jenengan amin nih, amin pasti kok kabul. Iya. Kok jenengan mesti mikir toh, kabul tenan apa ora ya? Aduh. Halo. Wajah-wajah bahagia yang dimuliakan Allah Ta'ala. Paham enggak ini maksudnya? Idzan yukfa hammuk. Kalau begitu yang jadi keretek hatimu dicukupi, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yughfar laka dzanbuk. Yang paling menakutkan manusia itu kan dosa-dosanya loh. Kita ini yang paling bahaya kan dosa ya. Dosa-dosa kita. Nah kalau Nabi sudah bilang angger hidupmu ini sholawat, yughfar laka dzanbuk. Belum sempat minta ampun, yughfar laka.
dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hidupnya belum sempat istighfar. Saya itu kok mau istighfar nggak sempat. Kenapa? Sholawat terus. Jok khawatir. Yughfar laka dzanbuk. Sholawatmu adalah istighfarmu. Sholawatmu adalah tasbihmu. Sholawatmu adalah tahlilmu. Sholawatmu adalah tauhidmu. Semuanya ada di situ. Idzan yughfar laka dzanbuk. Nyantai orang yang begini, dimanapun dia diampuni. Kok bisa diampuni? Karena ada hadis lain. Mau enggak tambahannya? Wani biro. Dalam hadis yang lain, ketika ditanya Rasulullah SAW tentang ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli alaihi. Ketika beliau ditanya tentang ayat tersebut, beliau menjawab, hadza minal ilmil maknun. Ayat ini penjelasannya termasuk bagian pada ilmu yang tersembunyi. Loh. Penjelasan ayat ini bagian daripada ilmu yang tersembunyi. Artinya kalau dibongkar bahaya. Kalau dibongkar bahaya. Semua yang disembunyikan itu berharga. Betul? Nah, ini ilmu maknun, bagian daripada ilmu yang tersembunyi. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, seandainya walaula annakum sa'altumuni anhu ma akhbartukum bih. Seandainya kalian tidak bertanya kepadaku tentang ini, tidak mungkin aku ceritakan. Tapi yang nanya ini cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, dari sini Hasan. Kalau nggak nanya, nggak aku ceritakan rahasia. Ini gandeng yang nanya keluarganya ya, diceritakan, dibocorkan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Rahasia daripada sholawat. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Inna Allah tabaraka wa ta'ala wakkala bi malakain. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyediakan 2 malaikat super khusus. 2 malaikat super khusus ngawal saya. Malaikat khusus ada 2. Fala udhgaru inda abdin muslimin yusalli alayya illa qala dhanikal malakan. Dan tidaklah ada satu hamba muslim yang bersalawat kepadaku. Ada satu hamba muslim mendengar namaku disebut, ya, tidaklah aku disebut oleh seseorang, kemudian orang tadi solawat. Ada yang solawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka 2 malaikat yang bertugas khusus tadi itu langsung malaikat itu berkata, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu wahai manusia yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Jadi setiap kali kita salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, malaikat khusus tadi ghafarallahu lak. Kalau yang sholawat namanya Tarjo, ghafarallahu lak ya Tarjo. Masya Allah. Yang sholawat namanya Poniman ya, ghafarallahu lak ya Poniman. Kalau yang sholawat namanya Agus, ghafarallahu lak ya Agus. Kalau yang sholawat namanya Martinah, ghafarallahu laki Martinah. Kalau yang sholat namanya Naufal, ghafarallahu laka Naufal. Malaikat khusus tadi itu punya kemampuan mendoakan apa? Mintakan ampun untuk orang yang sholat. Makanya orang yang sholawat ini belum sempat istighfar, sudah dapat ampunan. Kenapa? Diistighfarkan malaikat. Ghafarallahu lak, ghafarallahu lak. Maka orang yang sholawat, dalam sholawatnya include istighfar di dalamnya. Satu paket bro. Paham enggak nih? Paham enggak? Paham betul atau paham setengah lapar? Paham ya insyaallah ya. Nah, kemudian malaikat menjawab amin. Seluruh malaikat menjawab amin. Dan Allah mengatakan amin. Artinya apa? Pasti diampuni orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.